saya menjadi seorang mu'alaf bukan karena laki-laki, bukan karena lato-lato seperti yang ada dalam pikiran Bapak. Tidak, saya menjadi seorang mu'alaf itu murni karena kecintaan saya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sama sekali paksaan dari siapapun, tidak ada unsur untuk saya mencintai laki-laki kemudian saya berpindah keyakinan. Tidak, murni dari dalam hati saya sendiri. Orang yang keluar dari Islam itu tidak lebih daripada sejengkal urusan perut dan urusan kelamin, urusan bawah perut. Hanya sejengkal ini urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, saya temukan sebuah video menarik dari akun seorang mu'alaf ya, yang bernama Saudari Mayang, di mana di dalam videonya Saudari Mayang ini menjawab pertanyaan dari seorang netizen yang beragama Kristen yang telah menuduhnya bahwa Saudari Mayang ini menjadi mu'alaf gara-gara lato-lato. Nah, mari kita simak bagaimanakah jawaban cerdas dari Saudari Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Peter Simbolon. Terima kasih atas komentarnya. Mungkin Bapak Simbolon ini bukan seorang muslim ya, karena saya lihat di setiap video saya Bapak Simbolon itu, Bapak Peter Simbolon selalu berpikiran negatif thinking tentang saya menjadi seorang mu'alaf. Baik Bapak, saya jelaskan, saya menjadi seorang mu'alaf bukan karena laki-laki, bukan karena lato-lato seperti yang ada dalam pikiran Bapak. Tidak, saya menjadi seorang mu'alaf itu murni karena kecintaan saya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sama sekali paksaan dari siapapun, tidak ada unsur untuk saya mencintai laki-laki kemudian saya berpindah keyakinan. Tidak, murni dari dalam hati saya sendiri. Jadi saya mohon Bapak jangan berpikiran negatif thinking terhadap seorang mu'alaf, terhadap siapapun mereka, siapapun dia. Kalau berpindah keyakinan jangan berpikiran negatif, karena keputusan mereka untuk berpindah keyakinan itu adalah keputusan dari dalam hati mereka, dan tidak seorang pun bisa memaksakan, tidak seorang pun bisa memberhentikan atau menyuruh untuk berpindah keyakinan. Terima kasih Bapak atas masukannya, terima kasih atas negatif thinkingnya terhadap saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat, kita bandingkan dengan statement dari Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bahwa orang murtad itu karena faktor perut dan bawah perut. Orang yang keluar dari Islam itu tidak lebih daripada sejengkal urusan perut dan urusan kelamin, urusan bawah perut. Hanya sejengkal ini urusannya. Ya teman-teman, sangat gamblang sekali penjelasan dari mu'alaf Saudari Mayang tersebut ya, yang telah dituduh oleh seorang netizen Kristen melalui kolom komentarnya. Dituduhnya mu'alaf karena pernikahan atau karena cinta kepada sang pria ya. Di dalam agama Islam sendiri ada hukum niat pindah agama karena perkawinan. Keputusan untuk berpindah agama merupakan hal yang sangat sensitif dan memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum dalam pandangan agama yang berlaku. Salah satu alasan yang sering muncul dalam konteks perpindahan agama adalah perkawinan antara individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Namun di balik semua itu terdapat pertanyaan penting mengenai hukum niat pindah agama karena perkawinan dalam berbagai keyakinan. Dalam beberapa agama termasuk agama Islam, perpindahan agama seringkali menimbulkan pertanyaan tentang konsekuensi hukum dan spiritualitas. Penting untuk memahami hukum dan implikasi dari tindakan ini baik dalam pandangan agama maupun hukum negara. Sebagai muslim yang berakal sehat, kita sudah seharusnya menjaga keimanan dan terus-menerus menyempurnakannya. Dalam agama Islam, keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam,
Keimanan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya dan seluruh ajaran agama yang dibawanya tidak boleh disertai dengan keraguan, harus 100% diimani. Dalam bahasa tauhid harus dengan jazmu atau kemantapan hati. Orang yang meragukan Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul otomatis telah merusak keimanannya dan keluar dari agama Islam. Lalu bagaimanakah dengan kasus orang yang berniat murtad karena mengejar laki-laki, seperti kebanyakan yang kita saksikan sekarang ini ya? Merujuk penjelasan dari para ulama sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, orang yang berniat atau berencana murtad di masa yang akan datang, maka hukumnya murtad seketika itu juga, tidak harus menunggu sampai waktu sesuai rencananya. Semisal orang yang berencana murtad di hari esok, maka saat itu juga ia sudah murtad. Syekh Nawawi menjelaskan, atau ada orang bertekad akan kufur pada waktu mendatang, yaitu pada waktu sekarang ia berketetapan hati akan kufur pada hari esok, maka ia murtad seketika. Lebih lanjut, Syekh Nawawi menjelaskan hal demikian karena berupaya melanggengkan keislaman menjadi syarat keimanan. Karenanya, ketika orang berkeinginan melakukan kekufuran pada waktu yang akan datang, maka ia murtad seketika. Dikutip dari Muhammad Nawawi Al-Jawi, Mirqatus Su'udit Tasdik, Jakarta, Darul Kutub Islamiyah, 2010, halaman 19. Nah, merujuk penjelasan Syekh Muhammad bin Salim dalam kitab Is'adur Rafiq, ketentuan itu berlaku pula bagi orang yang berniat murtad tahun depan dan semisalnya. Meskipun pada waktu yang sangat lama, ia murtad seketika itu juga, sebab keimanan tidak sah kecuali selamanya. Orang yang rela dirinya murtad kapanpun itu, maka otomatis ia murtad seketika. Dikutip dari Muhammad bin Salim bin Said Babasil, Is'adur Rafiq, Al-Haramain, Juz 1, halaman 53. Kunci dalam kasus ini adalah keimanan itu harus abadi, langgeng sampai akhir usia, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136, wahai orang yang beriman, teruslah beriman kalian dengan Allah, Rasulnya, dan kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad, dan kitab suci yang Allah turunkan sebelumnya. Dan siapa saja yang mengingkari Allah, para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para rasulnya, dan hari kiamat, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang amat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Fix ya, menurut penjelasan dari saudari kita yang mu'alaf, saudari Mayang tadi, beliau masuk Islam karena murni kecintaannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tuduhan dari umat Kristen yang menuduh sang mu'alaf ini karena lato-lato terbantahkan melalui penjelasan dari sang mu'alaf tersebut, dan juga didukung oleh statement dari Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bahwa orang murtad dari Islam dan masuk Kristen karena faktor perut dan faktor bawah perut, yaitu kelamin. Nah, terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.